Jadi tes gambar yang sudah kita bahas kemarin ya, itu ada tes gambar orang ya, atau draw a person test ya, kemudian ada tes gambar pohon atau draw a tree test ya, kemudian ada tes gambar orang pohon ya. Nah, beberapa aspek ya secara umum yang harus kita perhatikan ya, yaitu yang pertama misalnya gambar orang atau misalnya tes gambar orang ya, letakkanlah orangnya itu di tengah-tengah kertas ya. Jadi tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan, sama juga dengan kalau misalnya kita menggambar pohon tunggal ya, tidak bersama orang atau tidak bersama rumah, itu letakkanlah pohonnya itu di tengah-tengah kertas ya, agak ke atas nggak apa-apa ya, tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan ya. Kemudian ukurannya juga normal ya, artinya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya. Dan untuk tes gambar orang misalnya itu tidak ada bagian tubuh yang terpotong ya. Jadi kepala atau kakinya itu semua anatomi tubuhnya itu lengkap ya. Nah, kemudian dari tarikan garis ya, cara menggambar itu tarikan garisnya itu harus percaya diri ya. Garis yang percaya diri artinya tidak terlalu tebal, keras, kasar ya, tapi juga tidak halus atau putus-putus atau samar-samar ya. Jadi garisnya itu satu tarikan tapi percaya diri ya. Tahu ya, garis yang percaya diri itu garis yang biasa aja ya, tidak tebal, tidak tipis ya, tidak putus-putus tapi juga tidak kasar ya. Kemudian berikutnya gambar orang itu harus anatomis dan simetris. Ya, anatomis dalam arti kita bisa mengenali bagian-bagian tubuhnya ya, dan juga tidak komikal atau tidak dibuat-buat, misalnya kepalanya terlalu besar, jarinya terlalu panjang, jarinya terlalu kecil tuh. Kemudian ingat yang salah satu yang menjadi sorotan yang menjadi perhatian dari asesor ya, itu adalah apakah gambarnya lengkap. Bukan apakah gambarnya bagus, tapi apakah gambarnya itu lengkap ya. Lengkap dalam arti misalnya kalau pohon itu ada daun, dahan, batang, akar, ya kan? Ya, kemudian kalau misalnya rumah ya tentu saja gambar rumah tuh ada atap ya, kemudian ada jendela, pintu ya, kemudian ada dinding ya kan, dengan detil-detil dan ornamennya. Orang juga sama ya, kalau misalnya menggambar orang itu kita harus detil, ada aksesoris ya, misalnya ada jam tangan, ada tali pinggang ya, sepatu ya, berpakaian lengkap ya. Atau misalnya atribut kalau misalnya memakai baju seragam ya. Kemudian menggambar latar, misalnya mau menggambar bayangan atau menggambar misalnya dia di ruang kerja ya, itu juga bisa ditambahkan di tes gambar orang tuh. Kemudian berikutnya dari tes gambar itu misalnya untuk gambar orang ya, itu harus sedang melakukan aktivitas ya, tidak boleh dia berdiri tapi tidak sedang melakukan apa-apa ya. Itu harus sedang bekerja, sedang melakukan aktivitas ya. Kemudian untuk gambar pohon misalnya, gambar pohon itu disarankan misalnya menggambar pohon bunga atau pohon buah ya. Pohon kayu, terutama pohon kayu yang berbuah. Kemudian kalau mau ditambah ya beberapa detil boleh gitu kan, semakin detil gambarnya semakin bagus ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu dihindari, misalnya untuk gambar pohon itu batangnya ya tidak boleh berlubang, tidak boleh terluka bekas tebangan, ya tidak boleh ada dahan yang patah ya. Kemudian untuk gambar rumah ya, semakin rumah itu terbuka itu semakin baik ya, mulai dari ada akses jalan setapak rumah ya, kemudian ada garasi dan mobil ya, atau ada lampu ya, kemudian jendela dan pintunya terbuka ya, kemudian jendelanya itu tidak berjeruji ya, dan tidak ada orang yang sedang melamun di jendela ya. Kemudian detil pada atap dan dinding ya, karena jelas ya. Dan satu lagi, semakin mirip rumah itu dengan rumah kita sendiri dan juga ada perspektif ya dalam gambar itu semakin baik.